Welcome to Ecclesias Podcast. Halo semua, perkenalkan, meskipun saya cukup yakin saya lumayan terkenal ya Ce ya. Perkenalkan, nama saya Lovina dan partner saya. Halo, saya Jessica, yang dimana selama bulan ini kita berdua akan menemani teman-teman semua di Ecclesias Podcast minggu ini. Wah, asik nih Love, gak kerasa ya kita sudah sampai pada bulan April di tahun 2023 nih. Gimana, apakah sudah mulai terasa ada penat-penat di tahun ini? Kebetulan sudah mulai terasa ya Ce, kalau penat-penat. Jadi kalau di kos itu sudah mulai stok koyo, terus obat sakit kepala, minyak angin gitu-gitu ya Ce. Tapi yang pasti meskipun sudah masuk bulan keempat, aku sih masih tetap semangat gitu, apalagi hari Jumat, karena ada Ecclesias Podcast yang tentunya siap nemenin kita semua dengan tema-tema yang keren-keren nih. Nah, ya memang ya Ecclesia Podcast ini selain menambah wawasan, ternyata bisa menaikkan mood juga ternyata ya Love ya. Nah, jadi sekarang di bulan yang baru, berarti kita masuk ke pembahasan yang baru nih ya Love. Betul sekali. Nah, tema bulan April ini masih bersangkutan dengan tema besar kita selama 2023, yaitu life purpose atau tujuan hidup. Nah, pada bulan April ini tema kita itu finding true love. Jadi finding true love itu bahasa Jawanya apa sih? Bahasa Jawa? Waduh, finding true love itu golek apa ya bahasa Jawa nih? Tresno sejati. Tresno sejati. Pokoknya bahasa Indonesianya itu mencari cinta sejati atau menemukan cinta sejati. Betul sekali. Nah, lewat pembahasan kali ini tuh harapannya memang semua teman-teman pemuda bisa paham pentingnya punya pemahaman akan konsep kasih yang benar, supaya lewat pemahaman itu kita bisa mengasihi Tuhan, diri sendiri, dan sesama dengan benar. Benar banget nih. Nah, oke, jadi pada minggu ini dulu ya Love. Di minggu ini judul podcast kita adalah Love Is. Oke, jadi ini kita langsung saja karena Cece pembicara kan ya Ce ya? Loh, ya jangan dong. Nah, kalau pembicara kita hari ini sudah pasti beliau sangat spesial dan juga tentunya sangat dekat dengan anak-anak muda. Nah, langsung saja boleh perkenalan singkat nih Kak. Siapa tahu teman-teman pemuda, para youthers yang sedang mendengarkan podcast ini itu agak-agak amnesia gitu ya. Nah, kita langsung sambut aja Kak Kristi. Hai semua. Hai. Iya, berjumpa lagi dengan saya. Kayaknya yang stay tune di Ecclesia Podcast pasti udah tahu ya. Saya Kristi, tahun lalu pernah membawakan satu tema, kalau nggak salah judulnya itu Sahabat Sejati. Kayaknya saya dikasih tema yang sejati nih ya, sahabat sejati. Spesialis sejati. Ya, puji Tuhan. Oke, saya ingin review sedikit tentang latar belakang saya. Jadi, saya saat ini masih melayani di GKKA Sidoarjo, khususnya sebagai pembina pemuda remaja dan juga komisi wanita. Sampai di tahun ini, ya terima kasih Tuhan sudah menolong di dalam pelayanan yang ada, itu aja. Mungkin ada tambahan? Wah, jadi gimana ini para youthers, apakah sudah teringat gitu ya dengan sosok kakak pembina kita, Kak Kristi yang sangat cantik gitu. Oh, kita semua cantik kok cewek-cewek. Atau ini Ce, mungkin kan harapannya ini kan Ecclesias Podcast ini bisa mendunia gitu ya. Wah, jadi iya, perkenalan betul. tadi itu sangat penting gitu buat teman-teman yang baru mendengar. Ya, betul sekali. Oke. Mungkin kita bisa langsung aja ya Kak, seperti judulnya nih. Menurut Kakak, definisi cinta sejati atau definisi cinta itu apa sih? Oke, keren ya temanya, kayak menggugah selera banget gitu ya. Cinta, satu kata berjuta makna. Udah, tuh definisinya cukup ya. Waduh, ini bisa-bisa podcast kita isinya perkenalan terus ending gitu ya. Nggak nyampe 1 menit podcast kita ya. Oke, cinta.
Kalau kita pikir-pikir topik cinta ini kayak nggak habis diulas gitu ya. Dari segala segi usia, mau dia usia anak-anak sampai dia usia lanjut pun cinta ini kayak topik yang selalu pengen dibahas oleh banyak orang. Nah, nggak terkecuali juga saya dan juga Jessica dan Lovina di sini. Kalau misalkan kita kumpul-kumpul curhat, sharing tentang cinta itu kayaknya one more and more and more gitu ya, kayak nggak ada habisnya gitu. Walaupun kadang-kadang ketika kita mengalami yang namanya cinta, ya ada sedihnya, ada sukanya, ada manisnya, ada pahitnya, tapi kayak membuat kita tuh nggak kapok untuk membahas gitu untuk cinta. Memang betul sih, sebelum kita menyampaikan atau membahas definisi cinta, kita tuh mesti paham dulu apa sih artinya cinta gitu ya. Esensinya itu apa? Jangan-jangan ada orang-orang yang ya udah mulai cinta-cintaan tapi nggak paham apa arti cinta gitu ya. Contoh dalam fenomena beberapa waktu ini kan yang membuat kita berdecak tapi bukan berdecak kagum, kayak berdecak heran gitu ya. Masih bocil-bocil udah main cinta-cintaan, SD TK udah cinta-cintaan, padahal dari segi usia dan mental mereka belum siap begitu ya. Apa sih sebenarnya arti cinta? Makanya banyak orang terus kemudian ngomong, wes aku nggak cinta-cintaan lagi. Nah karena merasa kapok mencintai, karena merasa kecewa mencintai begitu. Padahal ia mungkin belum mengerti sepenuhnya apa sih arti daripada cinta. Nah untungnya orang yang namanya cinta tuh nggak marah ya disalahin ya. Padahal cinta tuh nggak salah apa-apa gitu. Oke, definisi cinta dari perspektif saya ya. Karena teman-temannya tanya ke saya apa sih menurut saya definisi cinta. Oke, jadi cinta itu suatu luapan emosi ya, suatu emosi positif yang keluar dari dalam pribadi seseorang. Jadi di dalam tubuh manusia itu Tuhan sudah menganugerahkan bibit, benih, kemudian bawaan, perasaan, cinta kita gitu ya. Karena Sang Pencipta telah membekali setiap orang dengan perasaan itu. Jadi semua orang itu punya cinta di dalam dirinya. Di dalam cinta itu terkandung banyak faktor. Salah satunya adalah ada kebaikan, ada kasih sayang, kemudian ada belas kasih gitu ya. Kalau kita mencintai orang itu pasti ada perasaan kasih kita, kemudian belas kasihan kita kepada dia. Dan di dalam cinta itu juga bukan hanya ungkapan perasaan, tapi juga diungkapkan melalui tindakan-tindakan. Nah contoh kalau teman-teman jatuh cinta, kan bukan hanya aku merasa jatuh cinta sama dia, tapi ada tindakan yang pengen dilakukan. Contohnya apa? Perhatian. Yang biasanya mungkin gak pernah perhatian, sekarang jadi perhatian. Selamat pagi, udah bangun belum? Jangan lupa makan gitu ya. Selalu diingetin makan, tapi gak pernah diingetin minum. Keseretan dong. Betul. Oke. Ada perhatian. Jadi merasa ingin semakin banyak memberikan perhatian kita gitu ya. Atau kita yang ingin semakin banyak diperhatikan. Sampai CCTV pun kalah gitu ya, kalah fungsinya karena saking pengen terus menerus memperhatikan. Karena apa? Kita sedang falling in love dengan dia gitu. Kemudian di dalam cinta juga ada empati, di mana kita menaruh pikiran kita menaruh perasaan kita kepada orang itu begitu ya. Jadi misalkan gini, lihat sesuatu, memikirkan sesuatu, tiba-tiba terbesit ada dia gitu. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada dua penyanyi, itu nyanyinya tuh gini. Aku mau makan, ku ingat kamu, tahu. Aku mau tidur juga ingat kamu, oh cinta gitu ya. Endingnya mengapa semua serba kamu gitu ya. Karena di dalam pikirannya terus menerus ada dia gitu ya. Kita sedang bahagia, kita jatuh cinta kepada dia sehingga kita pengen ada aksi yang lebih kepada dia. Bukan hanya perhatian, tapi kita juga mencurahkan empati kita dan kemudian disertai dengan sikap mau berkorban. Mungkin yang biasanya kita pelit atau yang biasanya kita suka menghemat-hemat, tapi ketika kita jatuh cinta kita jadi pengen memberikan sesuatu. Mengingat momen-momen spesial, misalkan apa?
Valentine gitu ya. Biasanya orang itu memberikan bunga, memberikan coklat, ya pengen memberikan gitu. Kemudian hari ulang tahun atau tanggal jadian atau momen-momen khusus pengen memberikan. Bukan hanya berkorban uang misalkan, tapi juga berkorban waktu, bahkan bisa sampai berkorban perasaan. Nah, saking jatuh cintanya begitu ya. Walaupun perasaannya mungkin sudah pernah dikecewakan berkali-kali, tapi karena cintanya itu sampai tidak mempedulikan perasaannya yang sakit. Karena apa? Aku bahagia bersama dengannya. Gitu. Dan kemudian apalagi? Mau melakukan apapun demi dia bahagia. Nah, ini suatu tindakan yang menurut saya ini ya rada-rada ekstrim ya. Melakukan apapun demi kebahagiaannya dia. Disuruh apapun, entah itu tindakan baik, entah itu tindakan konyol ya tetap dilakukan supaya apa? Untuk mendapatkan hatinya. Gitu ya. Ada banyak sekali kasus-kasus salah di dalam menanggapi yang namanya cinta, sehingga disuruh melakukan hal yang buruk pun mau begitu ya, asal kamu terima cintaku. Nah, sebenarnya esensinya cinta itu diciptakan dengan amat sangat baik oleh Tuhan. Tapi terkadang kita manusianya yang salah memahami. Maka dari itu mengapa sih usia dewasa itu digolongkan dengan kelompok usia yang 17, kalau nggak salah tahun ini 18 ya, 18 ke atas, karena dianggap apa? Udah dewasa, udah matang dalam berpikir. Nah, usia dewasa ini pun kadang juga masih salah di dalam memahami pengertian cinta itu sendiri, apalagi anak-anak yang belum dewasa kan begitu. Makanya ketika merasakan kekecewaan di dalam hati akibat mencintai, ya jangan salahkan cintanya. Cinta kan gak salah, mungkin kitanya aja yang salah mengelola perasaan kita, salah mengelola tindakan kita. Sehingga bagian yang pertama ini definisi tentang cinta. Cinta itu baik adanya kok. Cinta itu positif adanya kalau kita bisa mengelola dan memanagenya dengan baik. Jadi sebenarnya cinta itu baik dan indah karena yang menciptakan itu Tuhan, yang menganugerahkan itu Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia bukan hanya bisa mencintai sesamanya tetapi juga terlebih mencintai Tuhannya. Begitu. Wah, mantap nih. Jadi cinta itu baik dan indah gitu ya, Love. Kita harus memaknai bahwa kita pantas untuk mencintai dan juga dicintai karena itu sebuah hal yang indah dan juga baik juga, tentunya itu berasal dari Tuhan. Betul. Ya Kak ya? Iya, oke. Kalau begitu Kak, ada juga pertanyaan, beda nggak sih Kak antara cinta dan kasih? Karena kalau di dalam bahasa Inggris di translatannya gitu ya, cinta dan kasih itu kan sama-sama love gitu. Jadi apakah ada perbedaan? Oke, apa bedanya gitu ya? Iya. Ada bedanya. Udah jelas itu bedanya. Coba tebak apa yo? Nanti kita jadi substitution, jadi pembicara Kak Raniko. Ya, kalau secara ini ya, perbedaannya itu ada. Cinta, kasih, udah jelas. Apa bedanya? Hurufnya. Huruf dan tulisannya, itu bedanya. Tapi ternyata definisinya juga beda loh. Ketika saya mencari itu ada bedanya. Biasanya kita kan menyamakan cinta dan kasihku gitu ya. Tapi ternyata pengertiannya mendalam itu ada. Maksudnya perbedaannya itu ada. Perbedaannya apa? Begini, kalau cinta itu mengandung faktor kasih seperti yang disampaikan tadi di atas ya. Nah, cinta kalau dalam bahasa Inggris love. Tapi kalau kasih love juga. Tapi kalau kasih sayang kan affection ya. Kasih sayangnya bukan hanya kasihnya begitu. Nah, sebenarnya cinta dan kasih sayang ini adalah dua hal yang saling berhubungan tapi memiliki aspek yang berbeda, tapi aspek itu nggak bisa dipisahkan. Nah, agak bingung ya. Dua hal yang saling berhubungan, punya aspek yang berbeda, tapi aspeknya nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi satu kesatuan. Gini, kalau cinta, dalam cinta itu ada kasih sayang, ada perhatian, ada ketertarikan, dan biasanya cinta ini diartikan dengan satu ungkapan atau ekspresi emosi yang sangat kuat dan sangat mendalam
gitu ya. Cinta sangat kuat, sangat mendalam. Nah, kalau lebih tepatnya memang biasanya kita akan diarahkan kepada bahasa yang mengkelompokkan cinta ini dengan tepat. Nah, kalau kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita biasa dibawa di dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, karena di sana sudah ada pembagian yang menjelaskan dengan tepat definisi cinta gitu. Kalau love aja kan, kalau kasih aja kan ya kurang pas gitu ya, karena Indonesia dan Inggris itu mengelompokkannya menjadi satu kata itu. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunaninya ada 4 jenis cinta yang sering diajarkan kepada kita dan yang juga kita tahu. Ayo, siapa yang hafal? Agape, Eros, Philia, Storge. Oke, good, hafal. Keren nih moderator kita. Wih, sudah persiapan ya. Oke, iya. Ada 4 jenis cinta. Jadi ada yang pertama storge. Nah, storge itu cinta apa? Storge itu adalah bahasa simpelnya itu cinta bagi saudara atau sepupu gitu ya, kepada keluarga. Nah, kayak contohnya gini. Lovina punya adik namanya Regina. Jadi Lovina storge kepada Regina. Nah, begitu. Kemudian ada philia atau phileo. Ini adalah cinta kepada sahabat, cinta kepada teman, kepada circle atau lingkup pertemanan gitu ya. Jadi lebih ke arah pertemanan. Dan kemudian ada cinta eros. Nah, ini adalah cinta lawan jenis. Nah, di dalam cinta eros ini mengandung juga ada ketertarikan dan ada gairah. Nah, gairah dalam arti kalau orang dalam ikatan pernikahan itu ada gairah untuk seks begitu ya. Nah, kemudian ada yang terakhir cinta agape. Biasanya cinta ini menggambarkan cinta kasihnya Tuhan. Karena apa? Karena pengertian dari agape itu sendiri adalah cinta yang muncul karena ingin berkorban. Cinta yang muncul karena ingin menerima. Cinta yang muncul karena ingin mengasihi sekalipun orang itu nggak layak dikasihi. Kalau bahasa ekstrimnya, ingin memberikan hidup kepada orang yang tidak layak hidup. Nah, itu bahasanya. Nah, jadi saat seseorang mengalami jatuh cinta atau menaruh cinta kepada orang lain, 4 bagian ini menjelaskan dengan tepat. Kayak contoh tadi misalkan, Lovina itu storge kepada Regina adiknya, atau Jessica philia kepada Lovina gitu ya, keluarga, pertemanan, atau mungkin Jessica Eros kepada Irfan ya gitu ya. Itu cinta lawan jenis, ketertarikan lawan jenis begitu. Sehingga di dalam cinta ini sungguh-sungguh menyatakan suatu perasaan yang sangat kuat. Nah, tetapi di dalam cinta juga mengandung cinta kasih begitu ya. Walaupun ketertarikan dan cinta kasihnya itu beda antara keluarga, antara sahabat dan juga antara teman. Kalau kasih sayang ini lebih didefinisikan ke arah suatu perasaan yang sifatnya jauh lebih lembut daripada kasih. Nah, daripada cinta, maaf. Jadi kalau cinta tadi kuat, kalau kasih ini lebih lembut begitu. Jadi suatu perasaan atau emosi yang positif juga, tapi yang jauh lebih lembut. Kayak misalkan begini, kita mengasihi sesama kita. Nah, kita memberikan kasih kita, perhatian kita, kemudian ya kenyamanan yang kita punya sehingga sesama kita merasa nyaman, merasa terlindungi begitu ya. Tapi di dalam kasih itu tidak terdiri dari perasaan gairah karena cinta gitu ya. Ada orang yang mengelompokkan atau mengkonotasikan cinta itu negatif karena berhubungan dengan hawa nafsu, hanya dengan gairah. Tetapi sesungguhnya tidak. Makanya dari itu seseorang yang mencintai atau siap untuk mencintai juga harus mengerti dulu definisi dan pengertian dari cinta. Jadi nggak sekedar cinta, nggak sekedar eros kepada orang, nah itu bahaya itu, begitu ya. Dikit-dikit lihat orang eros, dikit-dikit lihat lawan jenis eros, wah ini mesti diperiksa ini ada apa ini, begitu ya. Jadi
cinta itu suatu luapan emosi yang begitu kuat dan mendalam. Kasih sayang itu juga ada cintanya tapi lebih halus, tidak disertai dengan perasaan gairah karena cinta itu tadi, begitu. Maka sebenarnya cinta dan kasih dua-duanya esensinya juga sama, begitu, sama-sama baiknya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan ketika kita tertarik kepada sesama kita, maksudnya lawan jenis ya, maaf nih. Salah bahasa bahaya nih ya. Tertarik kepada lawan jenis kita, maka jangan hanya tertarik karena eros. Ketika kita hendak menikah, jangan kita hanya menikah karena eros, karena hanya ada gairah. Itu perlu hati-hati. Nah, itu bisa menyebabkan suatu persoalan, perpecahan hingga perceraian pada akhirnya nanti. Dasarilah semua cinta kasih kita dengan cinta kasih Tuhan yang benar. Itu sedikit penjelasan perbedaan dari cinta dan kasih. Mantap betul. Jadi memang cinta dan kasih ini dua-duanya adalah hal yang positif gitu ya, positif. Kak? Sama-sama oke. Terus mereka kayak apa tadi yang Kak Kristi bilang, ada yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Iya. Yang punya aspek yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Oke, dan tadi kan barusan sudah bahas cinta dan kasih gitu. Terus apakah cinta yang sejati itu ada? Kalau misalnya ada, itu kayak yang gimana gitu loh Kak, cinta sejati itu? Apakah jika seseorang sudah menemukan pasangan hidupnya kayak yang di film-film atau yang sedang banyak orang bilang sekarang itu kalau udah ketemu pasangan, sudah menikah, sudah ketemu cinta sejati. Apakah betul seperti itu? Oke, jadi apakah cinta sejati itu ada gitu ya? Menurut Jessica Lovina ada enggak? Ya, kalau dibilang ada enggak? Ada, cinta sejati itu ada gitu ya. Nah, contoh tadi penjelasan dari 4 istilah cinta. Ya, cinta sejati adalah agape, ya, karena ingin berkorban, karena ingin menerima segala kekurangan, karena ingin mengasihi sekalipun orang itu nggak layak dikasihi. Tapi sekarang kembali lagi pertanyaannya, mau dari sisi mana? Dari manusia atau dari Tuhan? Kalau dari Tuhan udah pasti cinta sejati itu ada. Tapi kalau dari sisi manusia gimana? Nah, contoh kasus tadi seperti yang ditanya Lovina ya, kalau kita sudah menemukan pasangan hidup, apakah itu cinta sejatiku, begitu ya. Banyak orang mengatakan bahwa begini, kalau kamu menikah itu udah jadi pasanganmu, kamu harus setia sampai akhir, itulah cinta sejatimu, gitu ya. Karena apa? Karena dalam konteks pernikahan Kristen itu ada yang namanya pengikraran atau pengucapan janji. Nah, janji setia sehidup semati dalam suka, dalam duka, dalam kaya miskin, sehat sakit dan sebagainya, begitu. Janjinya adalah sampai maut memisahkan. Tapi gimana kalau seandainya maut sudah memisahkan? Nah, gitu ya. Artinya kalau maut sudah memisahkan dan kita bisa setia berpegang pada janji itu, kita udah nggak punya utang lagi. Janji kita udah terpenuhi, begitu ya. Sekarang tinggal pilihan aja kepada pribadi orang itu, mau menikah lagi atau enggak, itu pilihan. Tapi seandainya sekalipun manusia itu tetap mempertahankan pernikahannya, sekalipun udah ditinggal oleh pasangannya karena maut yang memisahkan, tetap aja kita melihat sampai mana batas kesetiaan dan kesejatian cinta manusia. Walaupun udah berusaha setia sampai akhir, tapi kan kita tidak tahu batas hidup manusia ya. Kapan kita pulang ke rumah Tuhan kita tidak tahu. Nah, artinya apa? Sesetia apapun manusia berusaha untuk menjadi yang paling sejati bagi sesamanya, tetap pada suatu saat akan meninggalkan pasangannya. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisinya Tuhan, dia adalah pribadi yang lain. Pada saat ketika Yesus Kristus hendak naik ke surga, terangkat ke surga, para murid-murid itu seperti merasa kehilangan karena sebentar lagi aku nggak akan bersama dengan guruku, gitu ya. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak pergi meninggalkan mereka sendiri. Tapi apa yang menjadi janji Tuhan? Dia akan mengirimkan satu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus.
Pribadi Roh Kudus yang akan menyertai, menemani, menguatkan dan menjadi penolong bagi para murid bahkan masa kini pun Roh Kudus tetap menyertai setiap kita. Artinya cinta sejati Allah itu ada. Sekalipun manusia tidak bisa menjadi cinta sejati kita, tidak bisa menemani kita begitu ya sampai saat yang kita inginkan, tapi Tuhan membuktikan bahwa cinta sejati itu ada. Begitu. Jadi kemana kita mencari cinta sejati? Ya hanya di dalam Tuhan. Wah ya, jadi cinta sejati itu kita hanya bisa menemukannya hanya di dalam Tuhan ya. Wow, luar biasa. Oke. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, apakah cinta itu bisa mengecewakan? Karena ada case kan dimana kita tuh sudah nggak tahu ya tulus apa enggak, cuman kan banyak orang tuh yang kayak aku sudah mengasihi dia dengan tulus, sudah paling optimal gitu, namun di akhir karena satu dan lain hal kita jadi kecewa karena kasih cinta itu kepada seseorang gitu Kak. Jadi sebenarnya apakah yang betul, cinta yang betul-betul itu bisa mengecewakan gitu? Oke, cinta itu memang unik kok ya. Kadang begini, kadang saat cinta-cintanya kita pengen terus deket dia, pengen lihat dia, tapi saat kesel, kalau bisa aku nggak mau lihat mukanya dia, gitu ya. Kalau udah kesel, ya itulah manusia, begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya nggak ada manusia yang sempurna. Karena apa? Ya alasan klasiknya manusia sudah jatuh di dalam dosa, sehingga natur dosa ada di dalam pribadi tiap manusia. Jadi mau sesempurna apapun kita berusaha, ya tetap aja kita nggak bisa menuntut orang lain atau pasangan kita sesempurna seperti apa yang kita bayangkan, begitu ya. Nah itu juga beberapa hal tadi sudah saya jelaskan di atas di sana. Nah karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu tidak bisa lagi melihat akan kebenaran atau melek akan kebenaran sampai Tuhan sendiri datang menyatakan kebenaran dan kasih-Nya kepada saya dan kita semua. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan datang ke dalam dunia menjangkau orang-orang yang berdosa, tapi respon daripada orang-orang berdosa ini sok sombong gitu ya, menolak gitu ya, ya ampun gitu ya. Bukan hanya menolak kasih Tuhan, tapi menolak Dia sebagai Mesias, bahkan juga menolak orang-orang yang menjadi pengikutnya gitu ya. Artinya apa? Tuhan saja, Tuhan yang sejati datang ke dalam dunia itu bisa dikecewakan kok oleh manusia. Apalagi kita-kita yang masih belum bisa mencapai kasih agape itu ya. Gak usah ditanya gitu ya. Gitu. Jadi jangan hanya menuntut orang lain mengasihi kita membuat kita tidak kecewa. Karena apa? Karena kita pun juga bisa mengecewakan orang lain. Gitu. Jadi segala sesuatu memang tidak ada yang sempurna. Kalau misalkan dibilang apa sih faktor yang mendasari orang lain itu kayak merasa kurang menghargai saya ketika saya memberikan effort yang begitu besar. Ya, ada banyak alasan, tapi mungkin salah satunya begini. Satu, mungkin kita jauh lebih aktif daripada dia. Dia pasif, kita yang terlalu overaktif begitu. Atau mungkin bertepuk sebelah tangan. Jangan-jangan hanya kita yang mencintai dia sedangkan dia enggak gitu ya. Sehingga kita menuntut seseorang untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi kita. Jadi sesungguhnya mungkin bisa juga kita kecewa dengan ekspektasi kita sendiri gitu ya. Sedangkan orang lain ya aku biasa aja kok gitu. Jadi juga mesti melihat dan koreksi diri juga. Jadi jangan hanya menjudge atau menghakimi sesama kita yang mengecewakan, jangan-jangan kita sendiri yang terpaut dengan tuntutan-tuntutan kita sendiri begitu. Oke. Ya jadi memang ya namanya cinta apalagi antar manusia gitu ya Kak, pasti bisa mengecewakan. Kalau mau cinta yang tidak mengecewakan hanya satu, yaitu datang kepada Tuhan, pasti cintanya tidak mengecewakan. Betul. Gitu ya Kak. Bener-bener love. Nah terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Kalau kita sudah tahu kualitas cinta sejati dari Tuhan yang
pastinya seperti tadi tidak bakal mengecewakan, dan juga cinta sejati Tuhan itu begitu besar. Bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan itu? Emang bisa ya Kak kita itu membalas cinta kasih dari Tuhan? Oke, gimana cara membalasnya gitu? Kalau bicara bisa atau nggak bisa, ya siapa ya sebenarnya yang bisa membalas cinta dan pengorbanan Tuhan dengan sepadan seperti apa yang telah Tuhan perbuat? Ya nggak ada yang bisa begitu ya. Tapi di sini begini, karena Tuhan itu adalah kasih kan, Tuhan itu baik adanya, maka ia hanya menuntut orang percaya itu untuk hidup taat dan melakukan apa yang jadi perintahnya. Apa perintahnya? Ada di dalam firman-Nya. Apa saja yang ada di dalam firman-Nya? Banyak, baca Alkitab supaya tahu apa yang jadi perintahnya Tuhan, begitu ya. Nah, yang mana di dalam firman ini juga tersedia berbagai perintah dalam berbagai segi, begitu ya. Ada untuk pemerintah, ada untuk rakyat, ada untuk pekerja, pelajar, pelayan, sampai hal-hal praktis semuanya itu ada. Tinggal bagaimana kita mensyukuri kasih Tuhan dengan cara ya kita persembahkan kembali hidup kita untuk Tuhan, gitu ya. Mentaati dan melakukan dengan taat apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam ucapan syukur kita, begitu. Kalau mau balas sepadan dengan cintanya Tuhan, ya saya rasa tidak ada manusia yang bisa, begitu ya. Iya. Oke, keren. Jadi memang kasihnya Tuhan itu sebesar itu. Jadi apa ya? Jangan harap kita bisa membalas dengan sepadan, apalagi kayak Tuhan saya sudah pelayanan gitu ya, berarti sudah selesai ya Tuhan, cintanya terbalaskan gitu, nggak bisa ya Kak ya? Bisa. Pelayanan cuma berapa kali ya makanya. Oke, mungkin ini memang dari selama kita podcast ini memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman tuh kayak sudah pernah tanyakan atau mungkin sudah pernah dengar gitu ya beberapa di jawabannya, tapi waktu dijelasin ulang ini kayak aku secara pribadi terimain lagi kayak wah ternyata kasih Tuhan itu sebesar itu dan kita tuh cuman apa sih gitu loh ya, butiran debu aja gitu. Benar. Aku juga dapat banyak loh dari pembahasan kita minggu ini. Nah mungkin biar lebih mantap lagi gitu ya, mungkin ada closing statement sedikit gitu dari Kak Kristi buat teman-teman semua. Sedikit aja Kak, satu kalimat atau Oke, yang highlight ya, tak kasih gitu. Satu paragraf ya. Satu paragraf boleh. Oke, closing statement. Cinta itu baik adanya, sebab Tuhan sendirilah yang menciptakan dan menganugerahkan cinta bagi kita semua. Nah, cinta sejati itu bagi kita ada, dan kesejatian cinta Allah itu tidak akan pernah mengecewakan orang percaya. Iya. Cintanya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang percaya. Super sekali gitu ya kalau katanya sebelah gitu ya. Kayak langsung mak jelup gitu. Betul. Oke, sepertinya sudah cukup jelas tema, maksudnya pembahasan yang dibahas minggu ini gitu ya. Jadi sepertinya sekian dulu podcast kita minggu ini. Kalau minggu depan masih ada nggak ya, C? Ya masih ada dong, dan juga tentunya masih sama Kak Kristi pembicaranya. Soalnya kan nggak cukup gitu ya bahas tentang cinta-cinta ini cuma satu episode. Mungkin minggu depan pembahasan kita tuh lebih deep lagi nih loh, karena kita bakal membahas tentang mengasihi diri dan kesulitan-kesulitan dalam mengasihi diri yang sering terjadi pada setiap kita ini. Oh, jadi nggak sabar saya buat minggu depannya. Mungkin kita bawa tisu gitu ya, C, ya minggu depan. Bawa tisu, bawa makan, bawa permen gitu ya. Oke, kalau begitu sekian podcast kita pada minggu ini. See you next week. Bye bye.